Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 11 rumus pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan dalam melakukan pekerjaan dan juga yang paling sering digunakan pada saat ujian, baik itu ujian perangkat desa maupun ujian tes admin ya, jadi staf administrasi. Maka dari itu teman-teman wajib paham ya atau wajib bisa rumus-rumus yang akan kita bahas sekarang ini. Bagaimana pembahasannya? Silakan simak baik-baik. Yang pertama adalah sum. Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan data pada range ya. Nah, contohnya di sini ada tabel NIM, nama mahasiswa dan juga nilai. Nah, di sini kita akan mencari total nilai dari seluruh mahasiswa, dari Aldi sampai dengan Endang. Nah, kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kemudian kurung buka. Nah, kemudian di sini sudah ada sebenarnya rambu-rambunya ya, rambu-rambu rumusnya di bawahnya. Jadi sebenarnya gampang. Number 1, number 2. Nah, kita setelah sum, kurung buka, kita blok kolom nilainya. Nah, yang kita blok itu hanya isinya atau nilainya Aldi sampai dengan Endang. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Maka di sini akan ketemu ya. Jadi total nilai semuanya dari Aldi sampai Endang adalah 830. Nah, jadi diingat-ingat ya, rumus sum ini adalah untuk menjumlahkan data ya, menjumlahkan nilai, bisa menjumlahkan nanti uang juga bisa. Nah, ini ada hanya sekedar contohnya. Selanjutnya adalah count ya. Nah, count ini berfungsi untuk menghitung banyaknya data pada range. Contohnya gini, kita disuruh untuk menghitung banyaknya mahasiswa ya. Karena di sini kita nggak ada nomornya, jadi kita nggak tahu banyaknya mahasiswanya itu berapa. Nah, kita menggunakan count. Ya. Sama dengan count, sama seperti tadi kurung buka. Nah, kemudian value. Nah, value di sini sudah ada rumusnya ya. Nah, kita blok kolom dari yang NIM ini. Kita pakai yang NIM ya. Nah, kita blok. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka di sini ketemu 10 ya. Mari kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi banyaknya mahasiswa adalah 10 ya, ada 10 mahasiswa. Nah, saya ulangi lagi, jadi fungsi count ini adalah untuk menghitung banyaknya data. Menghitung banyaknya data pada suatu range. Selanjutnya adalah average. Nah, average ini adalah bahasa Inggris ya. Jadi average ini adalah rata-rata. Nah, jadi fungsi average ini adalah untuk menghitung nilai rata-ratanya ya. Nah, di sini kita menggunakan tabel yang sama seperti yang tadi ya. Ada nilai. Nah, kalau kita di sum itu untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan data. Nah, di sini di average ini kita menghitung nilai rata-rata dari semua siswa ini ya. Caranya bagaimana? Sama dengan kemudian tulis average kurung buka. Nah, kemudian kita blok saja nilai dari Aldi sampai dengan Endang. Nah, ketika kita sudah di blok, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, maka akan ketemu. Jadi nilai rata-ratanya adalah 83 ya. Nilai rata-rata dari Aldi, Agus, Abai, Bagas itu adalah 83. Ketika kita ganti salah satunya, yang Bobi misalnya 90, kita ganti menjadi 80 misal. Kemudian kita enter, maka akan berubah menjadi 82 ya. Karena apa? Karena kita sudah menerapkan rumus pada sel tersebut. Nah, jadi ketika kita ganti-ganti, semuanya akan berubah dengan otomatis. Nah, itulah gunanya ya. Jadi untuk mempercepat pekerjaan. Jadi enggak mawi ngitung kembali. Nah, gitu. Selanjutnya ya, next. Nah, selanjutnya adalah rumus if ya. Rumus if ini digunakan untuk menghitung
Gini ya, contohnya gini, langsung saja ke contohnya. Jadi predikat. Nah, jadi di sini sudah ada dua tabel. Yang pertama ada keterangannya. Nah, jadi jika nilainya antara 90 sampai dengan 100 itu predikatnya A, ya. Kemudian jika nilainya 70 sampai 89 itu B. Kemudian jika nilainya itu 0 sampai dengan 69 itu nilainya adalah C. Nah, kita pakai rumus if ya. Sama dengan if itu jika ya. If kurung buka. Nah, jika logical testnya berarti kita pakai yang nilai ini ya. Jika nilai ya. Karena kita patokannya adalah nilai. Jadi jika logical testnya di sini sebenarnya sudah ada rumusnya di bawahnya nih ya. Nah, logical testnya kita pakai nilai jika F3 berarti lebih dari sama dengan ya 90 lebih dari sama dengan 90 maka titik koma ya. Nah, kita tulis angka huruf A ya. Kalau nulis huruf itu harus ada tanda petik 2-nya. Nah, petik 2 dulu baru huruf. Nah, seperti ini. Terus tutup dengan petik 2 lagi. Jika F3 atau jika nilainya itu lebih dari sama dengan 90, maka A ya. Kemudian titik koma. Nah, kemudian if lagi ya. If lagi. Nah, kurung buka lagi. Nah, if lagi kemudian masih sama ya dengan sel yang tadi F3 ya atau kolom nilai yang pertama. Jika F3 berarti lebih dari ya sama dengan 70 sama dengan B ya. Jika F3 lebih dari sama dengan 70 maka titik koma itu B. Nah, kemudian yang terakhir jika false kita tulis saja langsung C seperti ini. Nah, jadi ada dua if ya di dalam. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, di sini kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, mari kita cek dulu. 65 berarti masuk kategori C. Kemudian 95 berarti masuk ke kategori A. Kemudian 70 berarti B, 75 berarti B ya, sudah sesuai. 80 juga masuk B. Jadi contoh kita hapus nih. 95-nya kita 65-nya ya, nih yang paling atas. 65-nya kita ganti menjadi 90 coba. Nah, ketika kita enter maka akan otomatis jadi A. Nah, begitu juga yang lainnya. Nih 95-nya kita ganti jadi 80 misal. Kita enter, maka akan berubah sendiri menjadi B. Karena apa? Karena ini sudah kita masukkan rumus, jadi akan otomatis berubah sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah SUMIF. Nah, SUMIF ini berfungsi untuk menjumlahkan total nilai ya. Total nilai berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di sini sudah ada nih total nilai laki-laki dan juga total nilai perempuan. Nah, itulah fungsinya ya untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Caranya bagaimana? Sama dengan kita tulis rumusnya SUMIF kurung buka rank ya. Ranknya berarti adalah yang rank jenis kelamin ya. Rank jenis kelamin kita blok ya di sini. Nah, kemudian titik koma. Nah, kita tulis laki-laki ya. Laki-laki. Nah, jangan lupa petik 2-nya ya, petik 2 di atas karena laki-laki ini kan huruf. Nah, kemudian titik koma. Nah, sum rank-nya kita blok di kolom nilainya seperti ini. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, jadi di sini total nilainya adalah 369 untuk yang total nilai yang laki-lakinya. Kemudian untuk yang perempuannya bagaimana? Sama saja seperti tadi ya, kita tulis SUMIF kemudian kurung buka ranknya
kita blok pada jenis kelamin dulu ya. Nah, jenis kelamin dulu, kemudian titik koma. Nah, kriterianya kita tulis perempuan. Tapi nanti nulisnya itu ketika hurufnya kecil semua berarti harus sama, kecil semua gitu. Karena ketika nanti ada huruf yang nggak sama, nanti rumusnya bisa error gitu. Jadi harus sesuai ya. Nah, kemudian titik koma. Nah, kita blok kolom nilainya. Kemudian tutup kurung. Sama seperti tadi ya, kita hanya mengganti yang laki-laki jadi perempuan. Kita enter, maka akan ketemu totalnya adalah 410. Nah, seperti ini totalnya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah count if ya. Nah, count if ini fungsinya adalah menghitung data berdasarkan kriterianya. Di sini sudah ada tabelnya ya. Kita disuruh untuk menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki. Ya, di sini. Ya, di sini kan ada perempuan, ada laki-laki. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya mahasiswa ya berdasarkan kriterianya. Kriterianya itu laki-laki dan juga perempuan. Langsung saja sama dengan count if kurung buka ya. Kemudian rank ya. Ranknya mana? Ranknya kita blok yang jenis kelamin ya, karena yang kita pakai yaitu yang jenis kelaminnya ya, mahasiswa laki-laki. Ranknya kita blok. Nah, kemudian titik koma. Nah, kriterianya kita tulis laki-laki. Nah, kalau pakai strip berarti sama ya. Pakai strip juga laki-laki. Jangan lupa tutup pakai petik 2, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, maka akan kita ketemu ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sesuai ya. Ini jumlahnya adalah 5. Kemudian untuk yang perempuan juga sama ya, sama dengan count if kurung buka, ranknya kita blok jenis kelamin, kemudian titik koma. Nah, kriterianya kita tulis ya, jangan lupa petik 2 dulu, kemudian tulis perempuan, kemudian tutup kurung ya, enter. Jumlahnya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama ternyata ya. Jadi jumlahnya adalah 5. Nah, itulah fungsi count if ya, untuk menghitung data berdasarkan kriteria tertentu. Lanjut. Nah, di sini adalah ada fungsi left, ada mid, dan juga right ya. Nah, fungsi left ini adalah untuk mengambil huruf ya dari kiri ya. Kalau mid di tengah, kalau right itu mengambil huruf dari kanan. Nah, di sini ada tulisan Nusantara. Nah, kita ingin untuk yang left dulu ya, left dulu. Left kita ingin mengambil tulisan NUS ya, NUS. Ya. Berarti ini kan 3 huruf dari kiri ya, karena left ya. Caranya bagaimana? Kita tulis sama dengan left ya, kemudian kurung buka, teksnya kita blok. Nah, seperti ini, kemudian titik koma. Nah, num charge-nya, nah ini mau berapa huruf yang kita ambil. Nah, itu kan tulisan NUS itu kan berarti 3. Nah, berarti kita tulis 3. Kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, maka tulisan nusnya akan berpindah ke sini dengan sendirinya tanpa kita menulis nus gitu. Nah, karena di Microsoft Excel itu ciri khasnya adalah rumus ya. Nah, nusnya akan berpindah ke sini ya, tercopy ke sini sendiri gitu. Kemudian kita ke right-nya dulu ya, ke right ya. Nah, right-nya kita coba mengambil 3 huruf dari kanan ya. Misal ini tulisan ARA ya, tulisan ARA. Berarti kita pakai rumus right, berarti sama dengan right kurung buka, teksnya kita klik. Nah, kemudian titik koma. Kemudian di sini ARA itu kan berarti kita hitung dari kanan, berarti kan ada 1, 2, 3 ya. Berarti num charge-nya kita diisi angka 3. Nah, seperti ini karena ada 3 huruf ya. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka tulisan ARA-nya akan otomatis ya tercopy di sini. Nah, seperti ini. Lanjut yang mid ya. Nah, mid ini kita fungsinya itu untuk mengambil di tengah-tengah di sini ya. Ya, di tengah-tengah ini apa yang akan kita ambil di
tulisan kata Nusantara ini. Nah, misal kita mengambil huruf A, N, dan T. Ini kan di tengah-tengah ya, A, N, T. Nah, pakainya itu mid ya. Nah, biar nggak bingung ya. Jadi bukan pakai left atau right. Jadi pakainya itu mid. Nah, ada 3 huruf di tengah. Caranya bagaimana? Sama dengan mid ya. Kurung buka. Kita klik di sini teksnya. Kemudian titik koma. Nah, sternum ya, sternum itu kita hitung ya berapa nomor berapa dari kirinya nih. 1 2 3 4. Nah, ngitungnya dari kiri. Berarti mulai dari huruf keempat. 1 2 3 4. Nah, berarti kita tulis 4. Karena A-nya itu mulai dari keempat ya. Bisa dihitung dari N nih. 1 2 3 4. Jadi mulai dari huruf keempat ya. Sternum 4 titik koma. Nah, numcasnya itu berapa huruf? Nah, hurufnya itu akan berarti yang kita ambil adalah 3 A, N, T. Berarti kita tulis 3. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka ANT-nya akan otomatis tercopy sendiri di sini ya. Jadi mid ini untuk menghitung untuk memindahkan ya, bisa juga menghitung lah ya, memindahkan huruf di tengah-tengah nih ya, di tengah-tengah kata atau juga di tengah-tengah kalimat juga bisa, karena ini contohnya kan kata ya, bisa juga nanti kalimat gitu. Next ya. Nah, di sini ada rumus VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP ini udah sangat familiar banget ya, teman-teman. Bahkan sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam pengolahan data. Nah, di sini rumus VLOOKUP fungsinya adalah untuk memindahkan data ya dari tabel bantu ke tabel yang utama ini. Nah, contohnya di sini ada nama barang, harga satuan, harga dan juga satuan ya. Nah, di sini untuk tabel bantunya ada di bawah. Nah, ini ada kodenya. Nah, kita akan memindahkan ya secara otomatis ya nama barang di bawah ini ke sini ya. Secara otomatis dengan menggunakan rumus sesuai dengan kode ya. Nah, caranya menggunakan VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP, kita tulis langsung VLOOKUP kurung buka. Nah, lookup value-nya kita pakai kodenya ini. Nah, karena di tabel bantu ini kita kan pakai kode ya. Yang A mie instan, B beras, C minyak goreng, D sarden. Maka kita klik kodenya ini yang A. Klik lookup value, kemudian titik koma. Nah, table array kita blok ya. Blok tabel bantunya tapi isinya saja di sini. Isinya saja tanpa memblok judulnya. Jadi kode nama barang nggak usah diblok. Isinya saja. Kemudian setelah diblok tabel bantunya, kita klik F4. Nah, ketika kita klik F4 di situ, maka dolar-dolarnya akan muncul sendiri ya. Itu mengunci namanya ya, mengunci. Kemudian setelah itu titik koma ya. Nah, jadi wajib di F4 atau bisa sendiri ya, ditulis sendiri pakai dolar-dolar seperti itu. Karena apa, kalau nggak dikunci nanti maka tidak akan ketemu itu, nanti bisa error gitu. Nah, kemudian setelah itu VLOOKUP, kemudian lookup value sudah, tabelnya sudah, tabel bantunya sudah diblok, titik koma, kemudian call index num. Nah, call index num ini apa yang akan kita pindahkan? Nah, ini kan nama barang. Nah, nama barang berarti ada di kolom kedua. Hitungnya dari kiri nih, 1 2. Nah, maka kita tulis angka 2 ya. Karena di kolom kedua 1 2. Kemudian titik koma, ini kita pilih false. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, maka di sini A min instan ya. Mari kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, B beras, C minyak goreng. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, tanpa kita menulis satu-satu ya. Nah, gitu. Itulah gunanya rumus. Kemudian untuk yang harga juga sama, pakainya VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP. Kurung buka, lookup value-nya pakainya kode ya, sama. Kemudian titik koma, table array-nya juga kita blok isinya. Nah, kemudian jangan lupa F4 atau dikunci, kemudian titik koma. Nah, call index num-nya di sini yang berbeda karena untuk harga ini ada di 1 2 3, ada di kolom ketiga ya. Maka kita tulis angka 3. Nah, kemudian titik koma, kemudian false.
Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka di sini harganya akan otomatis ketemu sendiri dengan sesuai dengan kodenya ya. Misal nih beras 12.000 nih, ya bisa dicek ya, kita minyak goreng 22.000. Nah, benar kan? Ini sudah sesuai dengan tabel bantunya di sini ya. Sesuai dengan kode ya, tanpa kita harus ngetik satu-satu seperti itu. Lanjut ke yang satuan. Satuan juga sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kode A ya. Ini klik ya kodenya. Nah, kemudian titik koma, tabel array-nya kita blok seperti tadi sama saja ya. Jangan lupa F4, klik. Nah, kemudian titik koma. Nah, call index num-nya di sini yang berbeda. Berarti kita hitung 1 2 3 4. Ada di kolom keempat. Kita tulis 4, kemudian titik koma, kemudian false. Nah, tutup kurung, enter. Nah, setelah ini tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Mie instan BCS ya, sesuai beras kilogram, apalagi sarden kaleng. Nah, ini sudah otomatis sesuai ya. Gampang banget. Nah, ini adalah pembahasan untuk VLOOKUP-nya. Next ya ke HLOOKUP. Ya, sudah paham ya? Kita next ke HLOOKUP. Nah, untuk HLOOKUP ini sebenarnya sama kayak VLOOKUP. Cuma di perbedaannya ini adalah di tabel bantunya. Tabel bantunya itu H itu horizontal ya. Kalau tadi VLOOKUP itu vertikal. Nah, caranya begini teman-teman. Nah, sama rumusnya sama ya. Kita cuma ganti HLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya sama, kodenya ini. Nah, table array-nya kita di sini blok di sini ya. Sama seperti tadi. Nah, ini kan H horizontal ya. Nah, kita jangan lupa F4-nya ya, F4. Nah, di sini raw index num-nya. Oh, maaf nih salah nih. Pertama HLOOKUP dulu, kemudian diklik kodenya di sini, kemudian titik koma. Nah, tabel array-nya kita blok ya sama seperti tadi, isinya saja. Nah, ini ngitungnya itu dari atas ke bawah kolomnya. Kalau tadi kan dari kiri ke kanan ya. Nah, itu. Kalau ini dari atas ke bawah. Nah, ini 1 2 gitu ya. 1 2. Kalau tadi kan gini, 1 2. Nah, kalau ini dari atas ke bawah, 1 2. Jadi nama barang ini ada di kolom ke-2. Nah, ini di F4 jangan lupa, kemudian titik koma. Raw index num-nya kita isi yang kedua. Titik koma lagi, kita isi false. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka di sini otomatis ya. Tarik ke bawah, maka akan otomatis terisi. B beras, C minyak goreng, D sarden. Nah, ini sudah sesuai ya. Yang harga pun sama ya, sama dengan HLOOKUP kurung buka, lookup value, kodenya kita klik. Nah, titik koma, tabel array sama seperti tadi. Kita blok. Nah, kemudian jangan lupa F4 klik. Nah, F4 maka akan terkunci. Kemudian titik koma. Nah, raw index num-nya kalau harga berarti di mana? Kita hitung dari atas. 1 2 3. Nah, ada di kolom ketiga. Kita tulis 3. Kemudian titik koma, kita pilih false. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka akan otomatis terisi. Kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, terakhir untuk satuan. Satuan sama saja. Ini pasti udah matang banget ya karena sudah diulang ya. HLOOKUP kurung buka, kemudian lookup value, kodenya klik 1 ya, B3 ya. Kemudian titik koma, tabel array-nya kita blok sama seperti tadi. Kita blok. Nah, kemudian jangan lupa F4 klik. Nah, maka akan terkunci. Kemudian titik koma. Nah, raw index num-nya di sini beda lagi. Berarti kita hitung dari atas 1 2 3 4. Nah, berarti ke 4. 4. Nah, kemudian titik koma, kemudian pilih yang false. Nah, kemudian ditutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ke pojok kanan atas di sel sampai tanda plus, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaan antara VLOOKUP dan juga HLOOKUP ya. Oke.
Seperti itu pembahasan ya 11 rumus Excel yang paling sering digunakan. Semoga bermanfaat ya. Dipraktekkan ya, jangan hanya melihat ya. Karena apa? Kalau nanti nggak praktek, biasanya kalau nggak praktek itu cuma melihat ya. Kalau ketemu di komputer biasanya kagok ya, kaget gitu. Jadi waduh, ini tadi gimana ya? Tapi kalau praktek itu pasti beda lagi. Oh, ini gampang nih. Nah, gitu. Seperti itu ya pembahasan dari sum sampai dengan lookup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channelnya Lilik Wiji agar terus berkembang memberikan materi-materi yang bermanfaat. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya yang bermanfaat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.